Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosida. Pada malam hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah Nabi Ibrahim dan api. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu dari nabi dan rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, Irak. Dikenal sebagai bapak para nabi. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim merupakan putra dari seorang ayah yang bernama Azar. Sementara ibunya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir, bernama Amilah. Sedangkan menurut Al-Kalbi, bundanya bernama Buna binti Karbina bin Karsi. Nabi Ibrahim alaihissalam sejak awal sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Ia memiliki tugas untuk menghilangkan kesesatan, kebatilan, serta menanam ajaran tauhid dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menjaga Ibrahim dan memberinya petunjuk tentang kebenaran sejak ia masih kecil. Hal ini pun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 51 yang artinya, dan sebenarnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan kami melihat keadaannya. Quran surat Al-Anbiya ayat 51. Adik-adik, Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali melakukan dakwah kepada ayah kandungnya. Sebagaimana yang diketahui, ayahnya merupakan seorang yang bekerja membuat berhala dan patung, sekaligus sebagai menyembah patung-patung itu. Kepada ayahnya, Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang paling tulus saat memberi nasihat. Ia mengatakan dengan halus bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang pantas disembah, bukan patung atau berhala, karena semuanya tak dapat melakukan apapun. Ini seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 74 yang berbunyi, yang artinya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 42 yang artinya, wahai Bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Akan tetapi adik-adik, petunjuk serta nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam teruntuk ayahnya ditolak. Bahkan sang ayah pun mengancam dan menyudutkan Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan hukuman rajam. Meski demikian, Nabi Ibrahim tak gentar. Selain kepada ayahnya, Ibrahim alaihissalam juga melakukan hal yang sama kepada Raja Namrud karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan dan terus memerintah untuk membuat banyak patung serta berhala sebagai sesembahan kaum dan umatnya. Ibrahim alaihissalam pun melakukan perlawanan dengan menghancurkan patung serta berhala yang disembah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 58, maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar, agar mereka kembali kepadanya. Keberanian Ibrahim alaihissalam ini pun membuat Raja Namrud murka.
Oleh sebab itu, Raja Namrud memerintahkan seluruh pengawal serta kaumnya untuk mencari dan menangkap Nabi Ibrahim. Saat orang-orang beramai-ramai mencarinya, kesempatan tersebut justru dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim untuk berkumpul dalam satu tempat. Ia memiliki tujuan untuk mengemukakan alasan mengapa berhala dan patung tersebut tak pantas untuk disembah. Tak berbeda dengan apa yang Ibrahim alaihissalam sampaikan kepada ayahnya. Para kaum tersebut tetap pada pendirian, kesombongan serta keangkuhan untuk tetap menyembah berhala. Alhasil mereka pun membawa Nabi Ibrahim untuk dihukum dengan cara dibakar. Kaum tersebut bekerja sama mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat. Mereka berbondong-bondong menuju sebuah galian tanah yang besar dan membakar kayu-kayu tersebut hingga api tanpa membumbung tinggi. Setelah semua dipersiapkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat hingga tak mampu memberi perlawanan. Ia kemudian dilempar ke dalam kobaran api. Diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tungku api, malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan. Jibril pun berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Lalu Ibrahim alaihissalam memberi jawaban, "Kalau kepadamu aku tidak butuh bantuan apapun." Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku sebagian ulama menyebutkan bahwa di saat genting tersebut Nabi Ibrahim mengucapkan doa yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 173 yang berbunyi, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil." Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam kondisi tersebut, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam ditunjukkan. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Nabi Ibrahim dan menunjukkan bukti kekuasaannya. Dan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, api tersebut menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat dari kejadian ini. Tertulis dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Seketika api yang berkobar tersebut tak sedikit pun melukai tubuh Nabi Ibrahim. Berkat keimanan, ketakwaan, dan kepasrahannya, Allah subhanahu wa ta'ala menolong Ibrahim. Semoga bisa menjadi cerita dan tauladan yang baik untuk buah hati ya bunda. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Sekian dulu cerita kakak pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.